nikah siri itu kemudian memang kalau bisa tidak dilakukan. Begitu nggak sih? Berarti hukum mencintai istri orang boleh-boleh saja. Iya. Tapi kalau kemudian salahnya adalah ketika ada tindakannya. Nah iya, jangan sampai Anda menyirami tumbuhan di rumah orang lain. Iya. Terus? Iya, tadi married by accident nih. Terus akhirnya dia kan punya anak di sini ya. Nah, di dalam kandungannya. Ada pertanyaan begini, itu anak kalau married by accident, lalu hukumnya seperti apa? Itu anak jatuh ke yang laki-laki yang menikah dengan dia atau bagaimana? Ahlan wa marhaban. Ahlan bikum. Kang Fikar. Alhamdulillah. Kaifahal, gimana kabarnya? Semuanya baik. Alhamdulillah, ini kita luar biasa pada malam hari ini ya. Bisa kedatangan jenengan ke sini itu. Ya beginilah keadaannya ya di kantor Sanad Media. Jadi Sanad Media itu ada beberapa platform memang. Ada YouTube-nya nih, namanya Sanad Media yang biasa kita menerjemahkan masyayikh dari Azhar, lintas negara lah, Timur Tengah, dari Syria, dari mana, dari Yaman kita terjemahkan. Lalu ada dari platform Sanad Media YouTube, ada juga di Instagramnya, Gitu. ada juga websitenya, ada juga TikToknya. Nah sekarang kemudian ada lagi satu platform namanya Sanad Nusantara. Sanad Nah, Sanad Nusantara. Nah, obrolan-obrolan kita nih itu nanti akan ditayangkan di YouTube Sanad Nusantara namanya. Bagus itu. Platform itu lebih kepada ini mengenalkan para kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz muda, tapi dari Indonesia tentunya. Ya, lintas lah siapapun gitu. Kita punya di Sanad Nusantara, terus ada YouTube-nya, ada IG-nya juga. Iya. Begitu. Ya alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Kang Mabda ya. Kang Mabda. Jadi dalam kaitan ini apapun kondisinya itu semuanya baik. Baik, Karena bagi mukmin itu semuanya baik, gak ada yang buruk. In asobatu sarra'u syakara. Wa in asobatu darra'u sobara. Jadi nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk ya, baik. Jadi apa saja itu ya, kalau kita nggak bisa bersyukur ya bersabar. Betul. Kalau nggak bisa bersabar ya bersyukur. Hidup itu cuma dua. Antara syukur dan sabar. Siap, gitu aja. Dan pada malam hari ini kita ada episode kesekian lah, ketiga kalau nggak salah. Alhamdulillah ya. Ini di sebuah program namanya Layali Ramadan. Malam-malam Ramadan. Jadi ya, malam-malam Ramadan itu kita pengen isi dengan belajar, sinau. Kita ingin memperkenalkan tokoh-tokoh muda yang kemudian punya pengalaman di masyarakat, punya keilmuan dan lain sebagainya, dan ngobrolin apapun. Ya memang beginilah. Dalam satu hadis itu disebutkan man taqarraba bi khoslatin minal khairi. Betul, al-khair. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan apapun itu, maka dia seolah melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kalau niatnya kita ini ngobrol, tadabbur, kemudian memberikan hal-hal yang berfaedah, insya Allah itu jadi khair. Jadi khair. Apalagi di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Nah itu tadarusnya itu. Betul. Jadi salah satu wirid. Bukan hanya sekedar tadarus Quran ya, tapi sekedar tadarus tentang pemikiran, kehidupan dan sebagainya. Jadi salah satu bentuk tafakur kita pada malam-malam Ramadan kita isi dengan hal-hal yang baik lah. Alhamdulillah. Monggo silakan. Tapi hari ini gimana puasanya? Alhamdulillah. Tamam ya. Belum ada yang kemudian ada halangan sampai kemudian tidak berpuasa. Ya yang jelas begini. Ramadan ke-9 ini. Kalaupun ada halangan ya siap batal, tapi juga siap nyaur kan gitu. Iya. Artinya kita tidak diberatkan oleh puasa. Betul. Aktivitas tetap berjalan. Betul. Kan gitu. Betul. Antara rukhsah dan azimah itu kan cuma pilihan. Iya. Rukhsah itu kita ambil keringanan, azimah itu ya kita kuat-kuatkan. Iya. Tapi kalau nggak kuat, ya sudah batal aja. Yang penting kalau kata Mas Top itu yang penting niatnya full. Full lah. Kalau tengah-tengah batal tinggal ganti hari. Gitu ya. Ada uzur, kalau ada uzur berarti memang menggantinya biasa di bulan hari. Tapi kalau nggak ada uzur kobo. Tapi yang saya perhatikan itu ya, puasa itu waktunya sempit. Ya.
waktunya sempit karena satu kali batal itu nggak bisa digantikan di bulan yang lain, Iya. di hari itu juga. itu juga. Beda dengan waktu salat, mau salat jam 1 bisa. Bisa muasal begitu Malah ya. masa ya kan mudoyak ya istilahnya. Kalau puasa nggak dari sahur sampai maghrib itu aja begitu. Iya, itu kan nggak bisa sempit. diganti pada malam hari. Nggak ada puasa. Saya kalau misalnya ganti puasa malam hari beduk itu pengennya nggak malam ada. hari. Nggak ada puasa beduk itu. Iya. Iya. Nah, tapi jenengan ini kan dari lulusan Mesir juga ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya di Mesir itu 99. Oh, 99 ya. Tahun Masya Allah, saya masih SD. 1999 pasca krisis. Oh, persis. Saat dolar itu tinggi-tingginya terhadap rupiah, justru saya berangkat ke sana. Jadi di sana siap kelaparan. Dulu tinggalnya di mana waktu di Mesir? Saya pertama dulu di Hayu Sabi. Ini mana sih kopinya ini? Hayu Sabi. Airnya ampun. Iya, sekalian asbaknya ya. Asbaknya, oh ya. Asbaknya ambil juga rokoknya. Ini udah ada. Kang Fikar, rokoknya ada, tinggal asbaknya. Ya, Oke. asbak. Jadi Saya gimana tadi? Hayu Sabi. Hai Sabi. Ya di situ itu yang saya terkesan di Mesir itu saya tidak pernah masuk kuliah. Tapi insya Allah naik terus saya. Oh, jadi 4 tahun. 4 tahun. Oh, 5 iya. tahun sari awal konon. Terima kasih banyak. Insyaallah. Nah ini Fadhal. saya kuliah di Syari Awal Konun, masuk 99, lulus tahun 2004. Jadi 5 Tepat tahun waktu. pas kan gitu. Oh, Syari Awal Konun ya? Syari Awal Awal Konun 5 tahun 5 berarti. tahun. Nah, setiap tahun itu saya itu mangkulen terus gitu. Oh, mangkulen. Tetap ada yang tersisa. Ada yang tersisa ya itu ya ngabisinnya di tingkat kelima iya. jadi dirapel gitulah Tapi hafalan berapa ya? Qurannya. Iya, tapi alhamdulillah lancar semuanya ya. Ya alhamdulillah yang terpenting itu saya pengalaman yang masih belum bisa hilang itu traumanya. Trauma ketika di Azhar. Di Azhar itu ya seperti umumnya ya saya harus selesai. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan sekolah di Al Azhar itu paling enggak 3/4 mukoror itu harus hafal. 3/4 mukoror. Insya Allah itu kan sudah makbul lah. Itu caranya, nggak pernah kuliah, nggak pernah masuk, nggak pernah apa. Tapi kalau misalnya talakin dengan para masyayikh. Enggak pernah. Enggak pernah. Jalan ke sungai ini loh. Yang penting saya baca mukoror, selesai ujian bisa jawab kan gitu. Enggak ketiban becak gitu aja. Kalau jadi kiai. Jadi ya sedikitnya saya itu kualat. Kenapa? Ya karena saya harus kerja di sana. Oh. Masa jauh-jauh ke Azhar itu kan saya waktunya orang sekolah saya malam bersihin toge ya. Gitu. Jadi di Indonesia itu kan kreatif. Ada yang buat toge dijual ke mahasiswa, ada yang buat tempe. Ya persis yang dikisahkan sama si Habibur Rahman itu. Oh iya. Ketika cinta perkasi. Jangan-jangan iya itu duplikasi saya kayaknya. Kisah cintanya kan. Tapi enggak cintanya. Dulu itu cewek masih jarang di sana. Oh gitu. Bukan kayak siapa sih kalau Fahri? Iya. Ayat cinta kan ada Fahri gitu. Itu toko imajinatif itu. Sebenarnya kehidupan saya. Aduh. Oh jadi Kang Abik itu ternyata Ya rata-rata Kairo gitu. Ini apa namanya menulis itu karena melihatnya dengan. Oh bukan. Artinya setting Kairo saat itu bagi saya yang kere-kere itu ya cara bertahan hidupnya di Kairo saat itu ya seperti itu. Baik. Oh. Apa yang dipelajari di rumah, buat tempe, buat kerupuk, buat toge, buat apa kan gitu. Nah itu caranya. Tapi memang bukan karena kemauan ya Kang ya. Ya kalau nggak kemauan yang tuntutan hidup. Iya kalau nggak kalau kemauan nggak kayak tinggi, begitu bagaimana bisa survive ya, begitu survive, ya. gitu. Untuk bisa belajar dan lain sebagainya. Betul. Lalu kemudian dari Kairo melanjutkan S2. S2-nya di UIN. UIN Itu lama lain. setelah di Kairo. Itu udah berapa tahun barusan saya itu lulus S2. Ya udah di UIN Serang, bukan UIN Jakarta tapi UIN Serang. Oh, gitu. UIN Serang yang pelosok lah istilahnya. Serang. Tapi alhamdulillah. Tapi ngambil jurusannya Ahwal Saksiyah. Ahwal Syahsiyah. Ahwal Syahsiyah berarti hubungan dengan keluarga NTCR lah. apa tuh? Nikah teleh. Nikah talak cerai rujuk. Gitu. Ahwal Syahsiyah ya. Lah terus sekarang juga ngambil program doktoral Alhamdulillah. di alma mater yang sama. Di alma mater yang sama. Apa jurusan apa ya? Konsentrasi Jurusan apa Ahwal itu? Saksiyah juga. Ahwal Syahsiyah juga. Judul ya sekarang ini karena di situ hukum keluarga Islam ya disertasi tulisan saya ya mungkin nanti berkisar tentang waris,
tentang nikah, tapi saya sudah mantap untuk milih waris, yaitu antara menggabungkan antara hukum perdata dan hukum pidana. Oke. Ya, Jadi judulnya bagaimana konsep- kemudian hukum-hukum di dalam Islam itu bisa diterapkan dalam hukum positif? Betul. Oke, Dan menarik. memang sekarang sudah banyak hukum-hukum yang bernuansa Islami. Baik. Mulai dari tahun 74, kemudian muncul lagi kompilasi hukum Islam Kompilasi yang hukum Islam. menjadi Yang terkenal itu memang. yang menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan persoalan NTCR, waris. Baik. Nah, ini rumah menarik tangga ya. Nah, mungkin kita sedikit akan banyak berbincang Sambil soal diminum ini. ya? Monggo, sambil ngerokok nggak apa-apa. Apa, Fikar? Monggo. Iya, jadi kan selama ini banyak nih fenomena di masyarakat ya. Misalkan nih jangan terlalu jauh dulu. Misalkan soal nikah saja. Nikah itu ada yang kemudian kita sebut dengan nikah siri. Nikah siri itu kan bukan nikah sembunyi-sembunyi sebenarnya. Nikah yang kemudian tidak tercatat oleh negara. Kan begitu ya definisinya, betul nggak sih kira-kira, Kang Fikar? Ya nikah siri itu ya nikah yang sah. Nikah yang sah. Jadi, Tapi tidak tercatat oleh negara. Dalam konsep negara itu berbeda dengan konsep fikih. Baik. Jadi nikah siri itu nikah yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya nikah itu apa? Wali, saksi, kemudian mahar, dan akad, kedua mempelai ijab kabul. akad. Nah, itu. Hanya saja nikah siri itu tidak dicatatkan. Oke. Lah, undang-undang kita itu menilai nikah siri sebagai nikah yang tidak terdaftar. Baik. Jadi seharusnya menurut undang-undang itu nikah itu dicatatkan. Lah terus bagaimana nikah siri itu dalam konteks keseharian? Lah semakin ke sini semakin jelas bahwa undang-undang negara itu tidak membatasi terhadap keberadaan pernikahan. Baik. Jadi kalau memang itu terjadi nikah siri, maka yang nikahnya tetap sah secara undang-undang. Secara undang-undang. Secara undang-undang tetap sah, tapi tidak berlaku karena tidak dicatat. Jadi kalau seandainya Tidak berlaku dalam arti apa ini? ya tidak bisa digunakan untuk hujah pihak ketiga. Maksudnya begini. Ya. Kalau misalnya saya nikah sama seorang Perempuan cantik, kan solihah, kaya raya. kaya raya. Lah itu terjadi, ya itu ya berlaku bagi kita berdua Iya, aja, iya, kan iya. gitu. Baik. Terus kemudian apakah kemudian bisa dijadikan sebagai bukti sebagai kepada pihak ketiga? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, berarti begini misalkan ketika nikah siri, berarti ketika misalkan hak talak itu jatuh kepada pria, misalkan si pria kabur, Nah, si perempuan ini kan luntang-lantung jadinya. luntang-lantung. Nggak bisa kemudian dia tertalak. Lalu dia mengajukan diri ke pengadilan Nggak untuk bisa. tertalak karena Nggak bisa. karena siri tidak Nggak punya ada bukti, suratnya. nggak ada suratnya. Berarti merugikan dong untuk pihak perempuan. Ya kalau dari situ merugikan. Baik. Tapi kan nggak harus seperti itu juga, kan gitu loh. Artinya itu mengikatnya secara berdua saja. Artinya ya suami istri itu saja, tidak kemudian mengikat kepada pihak ketiga. Baik. Seandainya nanti muncul anak, terus kemudian ditanyakan mana surat nikahnya, ya nggak bisa. Maka Nah, anak itu tidak diakui secara nasab oleh Negara. negara. Tapi secara Islam sah, sah. pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Dan implikasinya nanti begini, anak itu kemudian hanya sah dinasabkan kepada ibunya saja. Sama nanti akhirnya dengan Iya, anak iya. zina. Iya, tapi bagaimanapun kan dalam kaidah fikih ada istilah ad-dararu yuzal. Dari perempuan ketika misalkan seperti itu kan mudarat buat dia, ada kebahayaan yang kemudian tidak yang tidak bisa terjaga begitu. Nah, Di sini bisa nggak sih kita katakan bahwa nikah siri dengan semua fenomena yang ada nih di masyarakat, sering ada perempuan yang ditinggal kawin dan lain sebagainya, terus anak gara-gara dia nggak punya catatan sipil itu dia nggak bisa sekolah karena harus ada akte kelahiran ada apa gitu. Bisa nggak sih kita katakan nikah siri haram? nikah siri tetap saja sah, gitu loh. Hanya saja begini loh. Iya. Kalau kemudian ingin mendapatkan pengakuan, ya ayo isbat. Jadi ada solusinya. Jadi solusi itu datang ketika pernikahan itu diisbatkan. Iya. Jadi isbat itu ya kayak sidang, datang ke pengadilan bahwa saya telah menikah
dengan ini, dengan bukti ini sah, kemudian dapat surat. Jadi nanti berlaku surut nanti. Seandainya nanti sudah punya anak 7 tahun ya berlaku surut. Oh iya ya. Tapi kalau begitu sih memang wajar ya. Karena misalnya begini, ada banyak kiai-kiai yang melakukan itu. Misalnya nih anaknya begitu. Dia anaknya segera mau menikahkan, ya sudah nggak usah pakai penghulu dulu deh. Yang penting akad nikah dulu. Jelas ada walinya, ada maharnya, dinikahkan. Ya, kan begitu ya? Iya. Nah, tapi kemudian pada minggu depannya ya sudah baru dicatatkan. Begitu. Kalau begitu sih wajar. Umumnya kayak gitu semua. Nah, enggak, tapi kalau misalnya ada fenomena ya misalkan nih, ada kisah teroris. Kan banyak itu. Laki-laki yang kemudian dia datang ke sebuah daerah lalu mencari wanita, nikahnya nikah siri aja. Begitu. Nikah siri. Nikah yang kemudian tidak tercatat, yang penting kemudian sah sama keluarga. Habis itu dia pergi kemana, nggak tahu. Terus perempuannya akhirnya tanggung-lantung, anaknya nggak keurusan, apanya nggak keurusan, terus gimana kalau kayak gitu? Nah, ini yang kemudian menjadikan bahwa nikah siri itu tidak mempunyai status dan itu membahayakan bagi perempuan. Gitu loh. Maka kemudian dalam konsep hukum fikih, karena begini, kalau sudah nikah siri itu berlindung kepada undang-undang itu tidak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Nah, sekarang buktinya apa coba? Ya kita kan undang-undang hanya mengakui kalau memang tahun 74 nomor 1 tahun 74 itu undang-undang pernikahan itu hanya mengakui bahwa di situ yang sah tercatat itu adalah yang didaftarkan atau ditulis di KUA atau catatan sipil. Nah, dalam konteks tersebut penyelesaiannya bukan penyelesaian undang-undang, tapi penyelesaian fikih. Gitu. Jadi penyelesaian fikihnya kalau memang dia itu nggak ada selama 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, ya kan, dan dia nggak ada kata cerai, maka di situ kalau menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan, maka ada muhakkam di situ yang menjadikan seorang hakim yang di situ berhak untuk memutuskan gitu. Jadi konsep kalau di dalam Qurratul Ain itu. Iya, jadi ada kudot sebenarnya. Iya, kudot, kodi yang muhakam, yang diangkat di daerah setempat, yang di situ, maka itu yang jadi solusinya. Ya hakim itu yang kemudian muhakam itu yang kemudian jadi penyelesai bahwa dia berhak memutuskan. Ini karena sudah 2 tahun nggak ada ya difasah. Oh begitu, baik. Jadi boleh ya. Jadi masih tetap ada kalau selesai itu kalau misalkan ditinggal sama suami dalam jangka waktu misalkan 1 tahun 2 tahun nggak ada kabar, dia bisa untuk kemudian meminta ditalakkan oleh pengadilan. Bukan pengadilan. Orang yang ditunjuk sebagai orang pinter, penasehat. Begitu. Bukan mudin. Apa itu? Kalau mudin kan struktural, Mas. Itu diangkat oleh jabatan, oleh perangkat ya. Tapi yang di situ yang muhakam siapa deh kan gitu, wali muhakam. Masih ada zaman sekarang wali muhakam. Nah itu. Nah itu yang jadi tantangan. Perlu diteliti. Tapi dalam kenyataan kitab secara teoritis, Qurratul Ain itu boleh, gitu loh. Misalnya ada tokoh masyarakat di sana, ustadz yang dipercaya, kan walaupun gitu. Kemudian dia bukan secara struktural di Kementerian Agama, si perempuan ini yang tadi nikah siri ditinggalkan datang, saya minta tolong diceraikan karena begini, karena sudah berapa lama dicari kabar. Tapi kalau begitu nanti bagaimana urusan kenegaraan? Misalkan tiba-tiba setelah diceraikan beberapa bulan kemudian si laki-laki datang lagi misalkan. Ya kembali ke laki-laki itu lagi. Kembali ke laki-laki itu lagi. Iya. Jadi dalam kitab fikih tapi ketika masa iddah selesai apakah pakai akad baru? Kalau kasus seperti itu? Kan masih belum. Kan gitu. Apakah harus ngerusak akad yang lama? Maka dalam kondisi seperti itu tetap kembali kepada suami yang lama. Karena dia belum pernah menceraikan. Gitu. Baik. Oke, itu satu solusi ya. Satu solusi. Tapi memang sekali lagi dengan sampaikan bahwa kalau sudah nikah, maka nunggu iddah dulu, kembali lagi kepada suami yang lama. Jadi cerai dengan suami pertama, kemudian iddah baru kembali lagi ke suami yang lama. Baik. Tapi gitu. Ala kulli hal nikah siri itu kemudian memang kalau bisa tidak dilakukan. Begitu nggak sih?
Ya nikah itu yang sah menurut agama, Dan sah menurut negara. Kenapa negara itu mengintervensi hak pribadi seperti itu? Karena demi Menjaga. melindungi hak, Baik. melindungi hak utamanya kaum wanita. Baik. Bahkan maka dalam makosid itu ada dikenal sebagai hifzul nasal. Ya, Begitu ya. nasal, Ini bagian daripada hifzun nasal. Hifzun Akhirnya nasal. nikah siri itu karena ada beberapa hal yang menjadi mudarat. Kalau bisa sih nikahnya resmi aja. Negara resmi aja. Siap, siap. Pak, banyak anunya lah, banyak maslahatnya. madorotnya, banyak banyak. madorotnya Baik, dalam baik. nikah siri itu. Baik, guys. Begini loh. Oke, gimana? Kalau apa ya? Untuk mencapai suatu perkawinan, Baik. kadang itu anak-anak ini yang masih muda kayak mas-mas jomblo ini kan, Iya. belum belum mendalami, ya, kan, gitu. Bahwa cinta itu rukunnya ada 3. Ada rukun siri. Arkanul mahabbah. Salah saya kan Apa gitu. itu yang pertama? Satu keintiman. Keintiman. Dua itu adalah emosional. Emosional. Yang ketiga adalah komitmen. Nggak ada harta. Enggak ada. Itu mah matre itu yang kayak gitu itu. Beneran ini ya, Ya, nggak ada jadi- harta. Jadi satu itu keintiman. Keintiman. Kalau sudah ngomongnya itu sudah sleep call, sudah 4 hari sudah sampai subuh SMS-an. Selipko. Ini bahasa mana? Yang pikir tahu-tahu selipko. Bahasa gaul itu. Bahasa gaul. Iya, jadi nemenin pacaran sambil telepon. Anak zaman sekarang. Ini anginnya dong, aduh apa gerah banget ini. Ente gerah nggak pernah muda kayaknya. Aduh saya nggak tahu tuh istilah gitu. Dulu kita masih ada Friendster sih. Nah ya Kang Friendster. Fikar. Kang Fikar. Enggak, kalau sudah ngobrolnya sudah mulai jam 10 sampai jam 2 malam. Itu berarti sudah ada keintiman di situ. Baik. Nah, ada keintiman. Baik. Terus kemudian ada ikatan emosional. Ya kan? Ada ikatan emosional. Maksudnya emosional itu anak-anak muda ini kalau ngelihat dicengin sedikit aja, ditinggalin, nggak diperhatiin, wah itu udah marah-marah, mintanya terus diperhatiin. Terus yang terakhir, kalau 2 rukun itu sudah ada, ini harus ada komitmen, dan itu yang paling penting. Baik. Komitmen ini yang paling penting. Kenapa? Kalau nggak komitmen, itu nggak ada, jatuhnya itu friendzone. Friendzone. Slip call friendzone. Jadi friendzone itu kalau istilah kita dulu namanya TTM. Nah, Istilah sampean. TTM ya kan? Nah, TTM teman tapi mesra. Kan gitu. Tapi akhirnya kemudian saya bertanya, arkanul mahabbah salafah yang tadi gitu. Nah, terus hubungannya misalkan sekarang dengan fenomena apa yang disebut istilah pacaran. Pacaran, terus ada beberapa kelompok, dan memang dalam fikih kemudian kita lihat bagaimana batasan antara laki-laki dan perempuan, itu kan Kang ya. Ya. Nah terus akhirnya bagaimana kita mendefinisikan pacaran itu sekarang? Ya tergantung waqiatul halnya. Kira Bahasa Basul Masail. ngeri nih. Nggak bisa kita katakan haram gitu kan? Nggak bisa. Coba nih kita tafsir. Tinggal waqiatul halnya Kita gimana? tafsir gimana itu waqiatul Pacaran halnya. itu Baik. begini. Pacaran itu apakah kemudian yang dimaksud pacaran itu keluar berdua, Baik. ataukah keluar berdua terus kemudian khulwah? Khulwah berduaan. Khulwah. Ya, berduaan di sebuah tempat tertentu, ruangan. Berduaan Berduaan. atau goncengan motor mepet-mepet kayak Nah. gitulah. Kayak gitu itu Kalau begitu? ya setan nomor 3. Kalau begitu keliru. Ya, Kalau jelas pacaran haram. diartikan seperti Seperti itu. itu. Kalau kemudian pacaran, terus kemudian di situ ada orang tuanya, ngobrol, ketemu sambil pandang-pandangan, itu kan nggak ada fitnah. Oh, begitu. Ya itu yang kemudian, tapi pacaran kayak gitu asik apa enggak kan gitu. iya. Jangan-jangan orang tua jadi obat nyamuk. Jawabannya didiemin aja. Iya, aduh. Siap. Kayak gitu itu. Iya. Jadi memang ada batasannya. Ya batasannya. Tapi kalau suruh ngomong halal nggak bisa saya kan gitu loh. Maksudnya yang berduaan naik motor terus Iya. kemudian apalagi sampai nginep di hotel. Iya. Ya Oh, itu meskipun tentu salah. meskipun nggak ngapa-ngapain ya pasti ngapa-ngapain. Terpaksa kan ngapa-ngapain. gitu. Kalau tidur saja jadi masalah, nggak masalah itu. Kalau nggak tidur jadi masalah. Maksudnya gimana kan itu? Iya, kalau tidur di hotel berduaan itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang Tahu jadi apa itu? masalah itu kalau nggak tidur.
Oh alah. Iya. Iya. Kalau nggak tidur ngapain gitu? Nah, iya maksudnya. Nonton TV. Iya. Bisa iya sih. Baca buku kan Nah, ya. iya. Siap. Nah, itu jadi Baik. itu masalahnya. Heeh. Ya tapi kan ya hati-hati saja Baik. lah kan gitu. Terus, Jaga diri, jaga apa namanya? kehormatan. Ketika kita pengen menikah nih, ada kawan-kawan yang mungkin masih jomblo, mencari jodoh. Mm-mm. Untuk proses sampai nikah itu kemudian apa yang baik begitu? Jadi gini, tadi dilanjutkan dulu. Iya. Sebelumnya kan sudah ada yang namanya cinta. Cinta itu emosional sama kemudian Keintiman. keintiman. Nah, lah yang ketiga ini yang sulit. Nah, komitmen. Komitmen itu keseriusan untuk menjaga satu perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah mahligai Pernikahan. rumah tangga atau lembaga pernikahan. Nah, ini kalau enggak, ya kan, satu itu tadi friendzone saja. Yang kedua, bisa-bisa Anda di PHP. Iya. Ngejagain Di jodoh PHP. orang. Iya, kadang PHP itu kan kadang yang jadi susah. Kita sudah jatuh cinta setengah mati, tapi kemudian diajak nikah kagak mau. Nah, itu. Maka yang bisa Anda lakukan untuk mencapai suatu pernikahan, tetapkan komitmen berdua. Baik. Nah, kalau dua-duanya itu kemudian bisa berkomitmen, itu bisa naik ke jenjang jenjang pernikahan. pernikahan. Soal kemudian nyari lijamaliha karena kecantikannya, Lina sabiha, lima liha. Ah, itu sekarang kayaknya kagak laku kayak gitu. Tapi kan yang terakhir fadfar bidzatid Bidatitin, ya memang itu menjadi satu pilihan. Kan Pilihan gitu. utama. Iya, pilihan utama. Ya agamanya gimana. Tapi yang jelas kalau backgroundnya itu sama, insya Allah Baik. itu lebih enak. Karena budaya itu karena menyatukan dua hal. manusia ya, dua adat, dua kebudayaan itu kalau dalam itu butuh waktu. Baik. Butuh waktu. Gitu artinya. Adat saja butuh waktu ya. Iya. Sama-sama Betawi, Sama-sama Betawi. tapi beda tempat tinggalnya, beda kebiasaan, mentalitas psikologi mental berbeda, udah apalagi beda agama. Beda agama. Oh, baik. Kan Nah, gitu. akhirnya kemudian fenomena sekarang ada istilah ta'aruf. Gitu ya, Kang Fikar. Oh, kamu apa namanya nikahnya itu pakai jalan ta'aruf atau enggak? Pertanyaan begitu. Seakan-akan tuh bahwa pacaran itu punya label, oh ini maksiat nih namanya kata pacaran, tapi yang benar itu secara syar'i namanya ta'aruf. Ta'aruf itu gimana sih? Nah, biasanya itu ada beberapa kawan ta'aruf itu datang dipakai apa namanya wasilah guru. Oh ini nih wanita ini aja yang kemudian dipilih karena begini. Baru kemudian dia nggak ketemu, nggak jalan, nggak apa segala macam, nggak pernah ketemu, nggak pernah berkomunikasi apapun, langsung nikah. Nah itu gimana fenomena itu ngelihat? Ya bisa saja kayak Boleh gitu. aja. Iya. Bisa jadi cinta itu datang pada pandangan pertama. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya, itu kan dari lintah. mana datang? Kamu Kalau lintah dari sawah turun Ke kali. Ke kali. Iya, ya Kalau sama. cinta, oh begitu. Jadi soal kemudian belum tentu yang pacaran sudah 4 tahun 3 bulan selesai. Baik. Dalam pernikahan terus cerai. Apa maksudnya yang kayak gitu itu? Nah, jadi yang ngasih cinta itu siapa sih? Allah. Nah, zuyina linnasi Hubbus hubbus syahwat. syahwat. Udah jelas dijadikan indah kecintaan seseorang itu kepada apa? Syahwat, Minan syahwatnya. nisa. Minan nisa yang pertama Betul. wal banin wal Wal banin wal qanana qanatir. itu. Lah cinta itu nggak bisa ditolak, Mas. Baik. Saya nyintai tetangga meskipun saya punya istri itu bisa. Nyintai tetangga, nyintai punya tetangga meskipun saya sudah punya istri itu bisa. Ampun. Tapi goalnya, endingnya Iya. kata Romdon Al-Buti Iya, Syah itu Ramadan. kalau kita kemudian jatuh ke syahwat itu, yang haram itu, justru kemudian itu yang jadi dosa. Tapi kalau kita kemudian bisa Mengontrol. mengatur karena itu nggak lepas dari godaan setan Baik, juga, baik. ya itu yang dapat pahala. Berarti hukum mencintai istri orang boleh-boleh saja. Iya. Tapi yang nggak Tapi kalau kemudian salahnya adalah ketika ada tindakannya. Nah iya, jangan Oh. sampai Anda menyirami tumbuhan di rumah orang lain. Iya.
Betul. Tumbuhan orang disiramin. Sawah orang disiramin. Betul. Karena memang cinta nggak bisa dibatasi. Makanya Ini kalau soal punya hati sawah ya dicangkul sendiri, kan gitu. Iya. Siap Kang Fikar. Oke, kita ngomongin pacaran. Tadi kan ya ta'aruf berarti Pacaran itu yang gini. terpenting Oke. ada sebuah batasannya. Pacaran itu selama di situ tidak ada fitnah, Iya. itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya tadi lewat guru, Iya. ya kan, lewat siapa? Lewat orang tua, terus kemudian di situ tidak ada fitnah, Baik. dihadiri oleh mahram Baik. dan sebagainya, Baik. itu sah dan Sah saja. boleh, Baik. kan gitu. Kalau dulu, saya dulu itu diajarin, maka ajaklah itu adikmu kan gitu, paling enggak jadi obat nyamuk. Kalau nanti si cewek atau si cowoknya kemudian mulai gramang-gramang, grepe-grepe, ya langsung ditampil aja kan gitu. Iya. Tapi masa asik ya enggak, makanya kalau sudah seneng langsung nikahin aja. nikah saja kan baik, gitu. baik. Bukan berarti kemudian menghalalkan pernikahan dini, bukan. Tapi ya Menjaga. kan Man gitu. istata'a minkumul Ba'at fal yatazawwaj. yatazawwaj. Kalau enggak Gitu. puasa. Kalau sudah ada gaji 3 juta, 4 juta, ya aduh, cepet aja nikah Iya, kan iya. gitu. Betul. Ya kan kadang cinta itu kan, kalau sudah namanya cinta itu Mas, tai kucing rasa coklat. Sama aja rasanya. Loh iya, gomblo gitu ngomong gitu. Almarhum gomblo. Iya. Tai kucing rasa coklat ya. Iya, hidup Maka- di bawah hidup di bawah jembatan itu nggak masalah. Iya. Kan gitu. Jadi lebih baik ya sudah lah kalau memang sudah punya penghidupan yang layak, ya setidaknya cukup lah. Maka ya sudah dipercepat sajalah untuk kebaikan nikahnya itu. Baik. gitu. Nanti berdua berjuang gitu ya. Dan lebih indah seperti itu. Salah satu yang harus dipercepat itu apa? Apa itu? Sahur. Ya, mau sahur. Buka. Oh, buka. Nah, berbuka puasa. Waktunya tepat waktu. Nah, kan dan kita yang paling tepat waktu kan cuma buka aja. Iya. Kan gitu kan. Iya, yang lain juga terlambat. Terus Orang kedua- gaji juga terlambat. Terus kedua bayar utang. Iya. Bayar utang. Nah, itu susah itu. Nah, Jarang yang susah. dan yang ketiga itu adalah Menikah. menikah. Oke. Gitu, hadisnya Nabi itu. Iya. Ya memang kesusu itu perbuatan setan. Betul. Tahu Pokoknya kesusu ya? Hal-hal susu. Kesusu itu cepet-cepet. Ini jangan salah ya, kesusu itu cepet-cepet maksudnya. Jangan buru-buru itu kesusu ya, bukan Iya, maksudnya yang lain. Iya, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Itu perbuatan setan. Tapi ada yang tergesa-gesa malah mendapatkan pahala. Ya tiga tadi itu. Berbuka, bayar utang, Bayar utang sama dan juga nikah. menikah. Nah, Dan juga sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan yang juga harus dipercepat begitu. Dipercepat, kan Ya, gitu. Nah, terus bagi orang-orang nih sekarang ada kasus. Ini sering juga saya beberapa kali ditanya soal ini. Dia ada married by accident. Nah, ini ada hukum hukum yang harus Hamdan. ditanyakan nih. Iya. Apa Hamdan? Hamdan, ambil duluan. Ini istilahnya nih, istilah Gen Z. Aduh, Hamdan ya. Oke, saya tahu cuma Mahmuda, Mamah Muda. Terus Oke, apa? Makom Muhammad udah itu. Mamah muda maksudnya begitu. Terus? Iya, tadi married by accident nih, Kang Fikar. Terus akhirnya dia kan punya anak di sini ya. Nah, di dalam kandungannya. Ada pertanyaan begini, itu anak kalau married by accident, lalu hukumnya seperti apa? Itu anak jatuh ke yang laki-laki yang menikah dengan dia atau bagaimana? Atau misalnya ada sebuah periode masa di mana ketika hamil duluan, lalu kemudian dia nikah, ada jeda misalkan nih cuma 1 bulan, 1 minggu, maka diperbolehkan si anak nasabnya ke yang menikahi atau seperti apa? Dalam hadis Nabi itu Rasulullah itu bilang al-walad lil firas Lil firas. walil akhir hajar walil akhir al hajar. Walad itu anak ya. itu dinasabkan kepada firas. Kepada kasur. Firas itu ini namanya itu kinayah dari Iya, akad nikah iya. sahihah, Betul, kan betul, gitu betul. maksudnya. Anak itu dinasabkan pada pernikahan yang sah dan bagi bezina itu hajar, yaitu apa? Rajam. Oke. Nah, dalam kasusnya itu saya bisa mengembangkan 3 contoh Iya, lagi. iya. Misalnya begini, nikah by accident. By accident. Sebelum nikah sudah hamil, ternyata
laki-lakinya ini mau tanggung jawab, kemudian menikahi wanita Perempuan yang dihamili. wanita yang dihamilinya itu. Lah, itu pertama. Yang kedua, laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Iya. Dia Tapi kabur. Lalu kemudian ada Cak Angon. Tahu Cak Angon? Kang Cak Angon. Ya daripada kemudian nggak ada bapaknya, Cak Angon itu dijadikan sebagai penutup. Betul. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Berarti bukan yang menghamili. Bukan yang Kasus yang kedua bukan yang mengambil. menghamili. Kasus yang ketiga, ini ada suami sama istri udah berjalan nggak punya anak, istrinya jajan. Akhirnya kemudian di situ Jajannya menghasilkan. hasil Ini ngomong apa jajan, ini? ampun. Ya ampun, Iya, alhamdulillah ya kan. Enggak, gitu. enggak. Tapi memang itu jadi kasus ya. Ini dari Istirodi ini, kasus. betul. Ya, Pak. Lah, ini bagaimana? Terus kemudian hamil dan Iya. ternyata lahir dalam pernikahan dengan suami yang sah. Iya. Kan gitu. Ini gimana ini? Ada Iya, 3 contoh iya, kasus iya, ini. iya. Dalam 3 contoh kasus itu, undang-undang mengatakan bahwa anak yang sah Ini undang-undang ya? Iya, anak yang sah adalah anak yang lahir Dari dalam atau pernikahan. akibat pernikahan yang sah. Jadi seandainya yang pertama kasus pertama Ini tadi, redaksinya itu dalam pernikahan yang sah. dalam atau akibat pernikahan yang Iya, sah. oke. Gitu ya. Jadi untuk kasus yang pertama nih, seandainya laki-laki yang menzinai tadi menikahi, kemudian anak itu lahir dalam pernikahan yang sah, Iya. meskipun kurang dari 6 bulan, Meskipun kurang dari 6 bulan. Nah, Ini maka- 6 bulan ya. 6 bulan, wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Iya. Kan gitu kan? Kalau itu kan 2 tahun Iya. dikurangi 24 Iya, kan iya, gitu ya iya, kan? iya. Jadi yang terjadi di situ adalah bahwa anak tersebut sah menjadi anak dari pezina pasangan tadi, pasangan pezina. 6 bulan. Di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Itu. Ada yang pernah mengatakan bahwa itu sebelum kemudian roh ditiupkan, misalkan roh ditiupkan pada posisi misalkan 4 bulan misalkan gitu. Enggak bisa. Oke. Kasus ini adalah al-walad lil Lil firash firash. walil akhir hajar. Anak itu dinasabkan pada pernikahan yang sah. Baik. Kalau pernikahan si pezina tadi kemudian menikah dengan pasangan pezinanya dan itu lahir dalam pernikahan yang sah, di Lahir dalam itu, pernikahan yang sah. dalam pernikahan yang sah, maka si pezina tadi sah menjadi bapak nasabnya. Siap. Bapak nasabnya. Itu ya, Ya, itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, ya, Cah Angon tadi, ya kan Cah Angon tadi, Kang Angon yang gembala tadi, karena bapaknya ini lari nggak mau tanggung jawab, dan itu lahir dalam pernikahan dia setelah itu, meskipun kurang dari 6 bulan, Ya. maka bapaknya Cah Angon, yang Cah Angon tadi sah menjadi Nasab dari si ini bayi si bayi Hukam. itu, gitu. Nasabnya jadi ke orang yang Cah menikahi. Angon, iya, Cah Angon. bukan kepada ayah biologisnya. Bukan loh ya. Ini bedakan antara ayah biologis yang nggak mau tanggung Iya, jawab iya. tadi dengan Ayah apa itu namanya? ayah, ya nggak tahu ayah Ayah nasab, ya diplomatis jelas. berarti. Ayah persewaannya. Ya enggak sewa juga. Iya. Ini agak kusrul Iya, ya. iya. Nggak masalah ya kan, tapi Siap. ini ilmu ya kan Betul, gitu. betul. Ngomong meskipun kayak Enggak gini apa-apa. nih, nggak apa-apa. Betul. Oke. Fikih memang begini. Oke. Terus kemudian yang ketiga, jadi kalau seandainya istri yang nakal tadi kemudian apa? Jajan Jajan, terus kemudian datang anak, maka yang suami yang sah ini adalah adalah Bapak. bapak dari anak tersebut. baik. Rasulullah itu pernah bilang gini, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna imraati la tamna yadala misin. Ya. Wahai Rasulullah, istri saya itu Nggak nggak bisa menjaga mau diri lah. menolak tangan yang menyentuh. Maksudnya istrinya itu mau aja diajak main gitu. Wah, kata Rasulullah, fatolikha. Ya, ceraikan saja. Iya. Fa ini uhibbu ya Rasulullah, tapi aku masih mencintainya. Iya. Tapi kata Rasulullah, fastamtik biha. Kan gitu. Ya enjoy aja lah kamu sama dia. Lah kayak gitu apa betah kan gitu. Nah, Kalau ya, perempuan seperti itu ya perempuan yang bagaimana? Sundal. Sudah proses yang kurang baik berarti. kurang baik kan gitulah ya, terserah lah. Tapi kan karena masalah cinta ini kan nggak bisa di Iya. Memang ada kasus seperti itu. Saya punya
kisah juga, seorang datang ke saya, dia cerita seperti itu. Bahwa ada perempuan, terus anaknya sudah gede. Tapi baru dia kemudian sampaikan bahwa anak ini sebenarnya bukan anak suami saya. Bukan anak suami dari sahnya. Iya. Kan gitu. Nah, terus bagaimana hukumnya begitu? Nah, apakah saya harus kemudian ngasih tahu suami nih Dalam 3 kasus tersebut. dalam hal itu? Nah, dalam 3 kasus tersebut, sesuai yang ada di undang-undang maupun fikih, itu suami berhak mengajukan gugatan li'an. Ya. Gugatan li'an. Apa gugatan li'an itu? Gugatan laknat. Oke. Jadi suami kemudian datang membuat laporan ya kan ke mana? Pengadilan. Ke pengadilan, dan di situ kemudian dilakukan yang namanya gugatan Ya. li'an. Lah Ya. gugatan li'an itu apa? Ya nanti suami menuduh istrinya telah berbuat zina bla 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 sebanyak 4 kali, dan di akhir 4 kali itu ditambahin 1 lagi, wallahi kalau saya berdusta dengan apa yang saya katakan ini, saya siap dilaknat oleh Allah. Terus cara istri untuk menolak itu semua, ya dia juga harus membuat gugatan li'an juga, tapi dengan menafikan dakwaan suaminya tadi. Oke. Bahwa apa yang dikatakan suami itu tidak benar, selama 4 kali. Ini fitnah. Kemudian kalau saya berdusta, saya siap dilaknat oleh Allah lah. Iya. Baru kemudian hakim mengatakan mereka ini tidak boleh bersatu kembali dalam satu keluarga. Nggak bisa. Bagi seorang Untuk selamanya. perempuan nih kasusnya, Kang Fikar. Apakah kemudian ketika sudah punya anak, baru dia sadar nih, ternyata saya dulu salah. Nah, tapi kalau kemudian dia kasih tahu sama suaminya, bisa jadi ada li'an, bisa jadi ada perceraian dan lain sebagainya. Gitu. Lalu lebih baik mana? Lebih baik dia jujur sama suami, atau memang ya sudahlah karena memang ini nasabnya kan secara fikih kemudian kepada suami sah saya gitu. Kalau saya kemudian jujur akan ada perceraian, nanti juga tidak maslahat buat anak saya. Lebih baik jujur atau kemudian ya sudahlah saya bertobat yang pasti untuk tidak melakukan lagi. Ada hal yang memang sebenarnya untuk masalah-masalah aib seperti itu memang ditutupi kalau memang ada maslahatnya. Ada masalah. Pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia bertobat gitu. Iya, bertobat. Artinya begini loh. Kita kalau ngelihat ya kan tetangga misal makan dulu kayak apa kayak gitu. Oh iya, mau ngopi dulu. Ini air putihnya mana? Tetangga. Tetangga gimana? Tetangga itu kok sering datang ya pas suaminya kerja. Tetangga sering datang pas suaminya kerja. Iya kan? Itu ada datang itu kan gitu. Setiap suaminya kerja kok datang. Jam 8 pagi datang, kemudian jam 4 sore baru pulang. Itu ngapain aja kan gitu. Iya. Main PS. Itu wajib dilaporkan ataukah memang disimpan? Baik. Nah, pertanyaannya itu seperti itu. Iya. Kalau melihat contohnya Ma'is Al-Ghamidi dengan wanita itu kan ya. Dalam kasusnya Nabi itu loh. Meskipun wanita itu sudah ngaku zina, itu disuruh kemudian balik lagi besok. Gitu. Meskipun ngaku zina. Artinya apa? Ilahnya apa tuh? Artinya apa? Bahwa masalah kayak gitu itu kalau bisa jangan sampai terjadi hudud. Ya, itfa'u hudud mastata'tum. Ya kan? Ada bagaimana caranya supaya hudud tidak terjadi. Hal-hal yang semacam itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah dilaporkan itu nggak bisa dibatalkan. Nah, dalam konteks tersebut bagaimana caranya? Ya kita harus kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dekati, janganlah kayak gitu. Kemudian sayang keluarganya, sayang anaknya, begitu. Harus kayak gitu dulu. Ya, berarti dia lebih baik didiamkan tapi dinasehati secara baik-baik dan sendiri, jangan sampai ketahuan di hadapan orang. Iya. Kalau kayak gitu suamimu nanti merasa dihianati, kamu gimana nanti kan gitu. Jadi lebih maslahat itu ditutup saja, asalkan dia bertobat. Bertobat kan gitu. Ya itu karena gini loh Mas, dalam hadis itu gini bilangnya.
kullu bani adama hadduhu Hadduhu. minaz Min apa zina. itu? Minaz zina. Oh, jadi semuanya itu haddunya zina. Semua anak Adam itu punya Gimana? bagian melakukan zina. Itu gimana itu? Apa namanya? Syarahnya gimana itu? Ya Kang Fikar? kalau diteruskan hadis itu zinanya mata ada, Oke. zinanya tangan Iya, ada, iya. zinanya Betul. kaki ada. Betul. Tinggal kemudian syahwatnya ngajak, ini yang membenarkan apa tidak? Ini tuh apa? Lagi tahiyat maksudnya. Lagi tahiyat begini. Ini yang benarkan apa tidak itu? Tahiyat. Gitu loh, Iya, Mas. Sholatnya bener apa enggak maksudnya? Enggak tahu. Membenarkan syahwatnya itu ngajak, Iya, tapi iya. yang tinggal satu titik aja, ininya itu benerin apa enggak? Gitu. Lah kalau sudah benerin ini ya hadduhu minaz zina. Gitu. Iya. Jadi Dan memang apa namanya had yang kemudian jatuh hukum, kemudian rajam, jatah muncul misalnya jelet dan lain sebagainya itu karena soal tahiyat. nah itu masalah. Iya, jadi kalau zina-zina yang lain nggak punya had tertentu kan, Ya, ada kalau maasi orang saja. alim itu paham. Kayak gitu itu kan hilang dengan wudhu. Ini Kenapa syariah. orang alim itu sering berbuat dosa? Iya, karena dia tahu cara cenderung membatasi. cenderung fasik. Aduh. Ngeri. Emang di pesantren sih begitu ya kan ya. Dulu ngelihat wanita cantik gitu kan. Ya alhamdulillah walaupun ada zina mata, tapi zina maksiat itu bisa hilang ketika wudu. Nah. Dengan istighfar Dengan begitu ya. istighfar. Dosa-dosa kecil. Aduh namanya santri emang rusuh. Ya tapi memang begitu orang alim. Orang alim. Karena tahu paham ilmu ya. Memang orang alim itu cenderung fasik. Allah. Siap. Cenderung selengean. Iya. Tapi karena tahu batasan-batasan lah tentunya begitu. Iya, Ya, bukan maksudnya selengean itu. dalam arti namanya jadi preman beneran gitu ya. Iya. Makanya ada hadis entah doif entah sahih. Al alimu habibullah walau kana fasikon. Orang alim itu Udah kasih malu Allah baik itu. meskipun fasik. Iya. Baik. Memang Al fenomenanya jahilu begitu. adullah walau kana abidan. Iya. Jadi jadilah orang alim. Ya itu maksudnya. Iya, Ya tetap aja masih menang orang alim. Orang alim itu ibadahnya nggak terlalu banyak. Iya. Betul. Nah, tapi memang itu menjadi fenomena ya di Iya, kita iya. ya gitu. Biar kemudian kawan-kawan juga tahu kalau menghadapi situasi yang kayak begitu gitu. Karena sekarang memang anak muda ini agak berbeda. Zaman Kang Fikar dulu atau masih muda sama sekarang yang generasinya Gen Z itu tentu berbeda muamalahnya. Muamalah mereka sama lawan jenis gitu kan. Terus kemudian ada infiltrasi budaya barat, budaya Korea yang kemudian menjadikan pacaran, pergaulan itu menjadi sebuah hal yang ya sudahlah biasa saja begitu. Nikah sebelum kemudian menikah tapi sudah punya anak udah menjadi hal yang biasa. Pacaran sudah kemudian ya sudahlah boleh-boleh saja. Nggak masalah lah karena memang sepertinya supaya kita bisa berkomunikasi yang baik sebelum jenjang pernikahan begitu. Oke. Itu ada seperti itu zaman Gen Z sekarang. Memang sih fenomena tentang pergaulan khususnya ini kan hal-hal yang semacam itu kalau kita membacanya itu asratu saah Mas. Tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat kan gitu. Jadi semakin kesini zina itu semakin terang-terangan. Oke. Udah nggak Gitu loh. malu-malu lagi. Ya entah itu zina sekedar ya ciuman di jalan atau pelukan di itu sudah terang-terangan kan gitu. Jadi membaca fenomena seperti itu memang sudah zamannya. Iya. Kalau kita kemudian untuk merubah nggak bisa. Oh begitu. Terutama satu, ya kan kemudian anak-anak sekarang ini lebih dekat dengan handphonenya daripada dengan kitab kuning, iya kan? Dengan petunjuk para guru. Nah, kayaknya mereka itu lebih percaya dinasihatin oleh TikTok daripada oleh guru-guru mereka. Iya. Kan gitu kan? Ya itu akhirnya ya kita juga Kang Fikar sebagai pendakwah itu juga tantangan bagi guru-guru dan sebagainya juga harus sebenarnya memodernisasi cara dakwah. Iya, Hamdan itu Hamdan apa? hamil duluan. Hamdan yuwafina amahu. Hamil duluan. Itu fenomena sejak zaman Nabi itu sudah ada, Mas, Iya, kan betul, gitu. betul. Tapi masifnya
terstruktur TSM itu ya. Terstruktur. Harus angkat terus. Itu sekarang itu lebih Iya. kelihatan. Dan akhir zaman itu memang seperti Iya. itu. Dan tidak bisa dilawan dengan cara yang radikal juga. Oke. Tapi dengan cara yang soft juga. Soft ya. juga, artinya merubah pikiran, ya kan? Itu enggak serta-merta sehari langsung jebret jadi enggak, kan? Harus gitu. tadarruj ya. Harus tadarus. Maka kalau kita menyikapi tanda akhir zaman dengan keputusasaan, yang rugi kita, gitu loh. Ya kita sebagai pendakwa ya harus tetap di jalan kita, kan gitu. Maksudnya ya itu tantangan kita. Ya kalau mereka itu senengannya pegang HP ya kita masukin, kan gitu loh. Masukin ya lewat TikTok juga, lewat Instagram juga, lewat ya video-video pendek yang mencerahkan, Ya kan seperti gitu. sanat media Nusantara ini sebenarnya punya ikhtiar ke sana. Ya ikhtiar ke sana, artinya ya itu jalan dakwah kita, jalan ninja kita. Ini Kang Fikar ini suka anime ya. Jalan ninja kita Jalan kan. ninja, ya. Iya. Iya. Kalau kita nggak kayak gitu ya kita nggak bakalan dapat Betul. pahala dari akhir saat. Betul. Akhir saat yaitu asratus saat ini. Karena bagaimanapun ya kita harus berperan sampai ada hadis Nabi. Kalaupun besok kiamat, sekarang ini masih kalau masih bisa nanam pohon, maka kita Tanam lakukan pohon. sekarang. Kebaikan itu Iya, gitu. Jadi jangan kemudian diributkan, putus asa, kemudian apa. Enggak, apa yang kita bisa lakukan gitu saja. Iya. Dan itu yang kemudian justru mendapatkan pahala. Kan gitu. Nah sekarang fenomena TikTok tadi itu memang di masa sekarang ini kayak kemarin nih soal pemilu misalkan. Itu kita kiaskan lah. 70% pemilih itu, Kang Fikar, itu memang dia terpengaruh oleh TikTok. Oh iya. Gitu untuk memilih gitu. Maka kalau di TikTok itu ada joget-joget misalkan akhirnya akhirnya mungkin yang lebih gelap ampun ya gitu. Tapi memang betul Kang Fikar 70% itu terpengaruh karena TikTok. Ya, nah, sudah terus jangan. akhirnya begini Kang Fikar, ada sebuah pertanyaan akhirnya. Ada kemudian orang bikin video TikTok live misalkan. Ngaji. Ngaji, ya nggak? Ngaji baca Quran misalkan. Tapi yang kemudian diharapkan itu gift-nya. Nah, di TikTok itu ada gift namanya. Gift itu misalnya kita dapat apa namanya? Apa sih gift itu? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasih hadiah apa? Ditekan-tekan itu apa sih istilahnya? Kasih stiker singa. Kasih stiker singa, kasih stiker lumba-lumba. Itu bisa diduitkan. Nah, begitu. Jadi dia itu ngaji meramaikan TikTok sebenarnya, meramaikan TikTok untuk hal-hal positif, tapi di sana dia juga punya keuntungan secara material. Nah itu bagaimana itu melihatnya? Boleh nggak tuh seorang kayak begitu? Kalau minta nggak boleh. Minta nggak boleh. Jadi ya sudah ngaji aja. Kalau dalam surah Yasin itu bilang Gimana Ustaz Yasin? La yas'alukum ajra wa hum mutadun itu loh. Gimana? Jangan itabu man la yas'alukum ajron wa hum mutadun. Pokoknya kalau dalam urusan agama itu ya kita ngasih petunjuk seseorang kan gitu kan. Lalu kemudian kita minta sebagai imbalan. Maka itu yang nggak boleh. Urusan agama ya, berarti Urusan yang ngaji agama. Quran lah, yang ngajar kitab lah, yang ngajar kampus juga begitu nggak? Ini repot ini urusannya ini. Iya. Nah itu gimana? Artinya kalau ngajarin dimintain fatwa, dimintain apa kan gitu, dimintain nasihat. Nggak usah Dalam tarif. masalah agama nggak usah pakai tarif. Tapi kalau dikasih terima aja. Terima aja. Iya. Jadi kalau misalnya orang di TikTok itu kita kan niatnya liyudhirahu 'ala dini kulli. Semuanya pokoknya kita tampakkan kebaikan lah begitu. Orang yang bermaksiat saja nggak malu-malu. Masa kita yang berbuat baik kemudian malu-malu. Tapi kemudian jangan ayo give dong, ayo kasih saya ini, kasih saya itu. Masalahnya. Begitu yang soal ngajar. Ini soal etika sebenarnya. Soal ngajar. Soal ngajar di dosen, mana di ampun. dosen, Iya. dijadikan guru. Itu kan memang kita dibayar untuk itu. Baik. Gitu loh. Artinya itu ujrohnya itu terbaca. Baik. Terbaca artinya terpantau. Ngajar dari jam sekian sampai sekian, materinya ini kan ada SOP-nya. Ada semua. SOP-nya kan gitu ya. Nah, maka itu yang kemudian bahwa itu adalah urusan akad.
Gitu loh. Ada akadnya, akad sewa. Akad sewa. Lah kalau kita Jasa. kalau kita ngelihat ngajarin baca tulis itu menjadi penebusan di perang Badar itu. Kalau dari situ gimana coba? Berarti boleh Rasulullah mengajarkan itu begitu. Kan gitu. Menebus dirinya dengan Jadi, mengajarkan. dalam menyikapi permasalahan menurut saya itu bukan hanya satu frame. Iya. Satu sudut pandang. Satu sudut pandang, tapi banyak Sudut pandang. Dan Islam itu alhamdulillah Luar biasa. nggak semuanya Betul-betul Quran itu yusrun. doni qot'i semua, tapi ada doni. Contoh-contoh ayat itu. Iya kan bisa diinterpretasikan kan gitu loh. Oh itu zon. Bisa Ditawil-tawil dikit lah. Ditawil-tawil kan gitu loh. Terus kemudian ada ayat lain yang saling konteksnya itu berbeda gitu loh. Misalnya gini loh, Nabi itu ditanya pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Ayul amalil afdal ya. Ada jihad, ada jihad, ada thalabul ilm lah begitu loh. Nah, kayak gitu itu kemudian kita juga harus paham kan gitu loh. Terus kemudian kita ini juga harus memahami hikmatut tasyri'. Kata Ibnu Qayyim itu hukum itu bisa berubah lewat satu kondisi waktu, kemudian ruang, kemudian kondisi, bahkan personal pun bisa mengubah hukum. Betul. Al-hukmu yadur ma'illati wujudan zaman kan gitu. Tataghayyarul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan wal ahwal wal awaid kan gitu kan. Nah, artinya hukum Islam itu luas. Betul. Hukum Islam itu nggak bisa kemudian diletakkan dalam fikih ya kemudian dibawa ke undang-undang jadikan pasal dan ayat kan gitu. Iya betul. Memang beda antara syariah sama fikih sendiri sama konun juga beda kan gitu. Kalau di fikih kan itu interpretasi ulama yang interpretasi ulama. Gitu loh. Ngomong-ngomong udah jam berapa ini? 1 jam udah lebih. Enggak, tapi ini menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini tuh karena hal penting lah. Hal-hal penting. Isinya kolesterol semua. Bukan isinya daging gitu lah. Sampai kayak gini ya. Isinya kolesterol semua. Oke. Ya tapi alhamdulillah. Jadi tercerahkan lah beberapa hal begitu. Karena itu fenomena-fenomena anak muda, anak keluarga yang terjadi pada masa sekarang itu. Iya, memang harus kita harus memahami gejolak, memahami waktu. Kita ini anak zaman, Mas, kan gitu ya. Kita jadi berkumpul di sini itu juga karena anak zaman, bukan karena kemudian kita Iya, dulu dakwah di masjid-masjid. Sekarang di sini bisa dong kita ngobrol-ngobrol kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi besar. Ya itulah Mas yang kita bisa kan. Ada pesan-pesan nggak, Kang Fikar, untuk anak muda sekarang ini? Apalagi sekarang malam Ramadan ya. Malam Ramadan itu yang paling indah apa sih? Kalau kata Kang Fikar? Malam Ramadan itu yang paling indah tarawehnya. Kalau saya sebagai ustadz dapat amplop. Oh begitu. Tapi itu fadlah. Tidak berharap sebenarnya. Yang paling indah itu ketika sehabis ngasih ceramah meskipun 7 menit 10 menit bagi saya itu ada orang yang mengatakan terima kasih Ustaz. Terima kasih. Begitu. Itu dalam itu. Gitu ya. Jadi ada penghormatan, penghargaan. Berarti saya paling tidak sedikit mencerahkan. Itu yang paling bahagia dari seorang ustaz lah ya. Gitu, jadi ada orang yang kemudian merasa tercerahkan, mendapat informasi. Termasuk saya pada malam hari ini luar biasa. Itu yang tidak beli kan gitu. Meskipun pulang dimarahin istri atau apa kalau sudah kayak gitu, nah gue. Iya, pengalaman. Iya. Terus akhirnya gimana buat anak muda ini mengisi malam-malam Ramadan yang sudah berjalan ini? Bagaimana? Ya, kalau saya sih jalanin Ramadan semampu Anda. Gunakan mumpung Ramadan, ayo tabarruk dengan Ramadan. Iya kan? Karena dalam bulan Ramadan itu disebutkan qad adallakum syahrun adimun syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian syahrun adimun, yaitu bulan yang agung, ya syahrun mubarak yang bulan yang diberkahi. Karena berkah itu jarang-jarang ditemukan. Dan kalau Allah sudah meletakkan berkah pada suatu benda yang dikehendaki, kita kemudian disuruh untuk bertabarruk kepada
benda Benda tersebut. tersebut. Contoh, batu. Hajar Aswad. Hajar Aswad atau Ka'bah atau stegernya Nabi Ibrahim. Steger. Steger itu apa sih? Steger itu tempat untuk berdiri. Oh, itu steger. Oh, iya. Itu kan yang kalau kita orang bangunan nyebutnya itu kan steger. Oh, steger ya. Kalau Steger bahasa ayam. agama ente, Tiga itu. kalau bahasa ente namanya makom Ibrahim. Agamanya apa itu? Bahasa agama ente. Agama kulit. Iya, salah satunya. Itu. Salah satu yang diberkahi. Fattakhidu min maqami Ibrahim musholla itu kan iya. karena kenapa steger kayak gitu itu dikasih berkah oleh Allah. Jadi wasilah, wabtagu ilahil wasilah. Wasilah kan gitu. Lah itu loh yang kemudian mumpung bulan Ramadan, ayo cari berkah. Betul. Ya tadarusnya. Ya tadarusnya. Jangan main yang ngaji ilmunya. Jangan sleep call aja. Ramadan sleep call. Nggak sahur. Iya. Betul. Itu aja sih masalahnya. Betul. Ya udahlah, jodoh itu di tangan Tuhan. Udah, jodoh di ya. tangan Kalau Tuhan. masa iya, masa tidak. Betul. Iya. Jodoh Jadi di itu tangan aja. Tuhan. Tabarruk dengan bulan Ramadan. Iya, Kan gitu. dengan mengisi dengan hal-hal yang positif. Yang lah. positif kan gitu. Baik, Kang. Udah berapa jam ini? Itu 1 jam ya? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Kang Fikar. Tapi mudah-mudahan nih obrolan kita masih bisa berlanjut. Berlanjut, insya Allah. Tentu, insya Allah, Apalagi mudah-mudahan. ente yang nanyain, nakal itu. Iya. Karena penting nanti ada fenomena-fenomena lain yang kemudian berhubungan dengan anak-anak muda. Oh iya, Nah, Kang anak-anak Fikar tuh muda. harus kemudian menjawab tantangan-tantangan itu begitu. Iya, Kayak misalkan gitu. fenomena masna misalkan gitu. Nah, iya. Apakah maslahat atau enggak? Iya, itu. Tapi belum praktisi kan? Apa saya nanya kalau udah praktisi dulu? Tapi enggak juga ya. Ini biasanya Nggak tahu Ghost Stop ini kayaknya. Kiai NU itu ngomong bla 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 masna. Taunya takut. Berani ngomongnya, prakteknya minal khaifin. Sultanul Muwahhidin istilahnya. Baik. Kang Fikar terima kasih banyak. Kita Terima kasih. mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan manfaat betul. Amin. Dan bisa Ya. menjadi pencerahan buat Iya. kawan-kawan sekalian. Oke. Oke. Terima kasih Kang Fikar. Terima Kita undur kasih, diri saya semuanya. Fikar. Kayak apa dong? Saya Fikar. Ya sudah, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.